Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Itu pentingnya di fakultas hukum diajaran intellectual history, legal filosofi itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di fakultas hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih penasihat Buyung Nasution itu soal begini. Gini. Jadi jangan dibalik, sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Lalu dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan, maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Ya, apakah ahli pernah menerima suatu hak yang kemudian menyebarkan hoax tersebut? Nggak pernah saya nyebarin hoax. Ya, waktu perkara Ratna Sarumpait pernah Anda menyebarkan bahwa Kapan saya sebarkan itu sebagai hoax? Anda mengatakan Oke, bahwa saya terangkan ya. Anda nggak baca peristiwanya. Anda artinya nggak baca juga keterangan saya di pengadilan. Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Dan saya tanyakan hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut, ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa itu kan berbeda, mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan itu. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu, kan kacau isinya kan? Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahkan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh hate speech itu kata utuh, nggak boleh diterjemahkan. Begitu diterjemahkan, dia berubah menjadi fungsi untuk kita foto aja siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Loh itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di fakultas hukum diajaran intellectual history, legal filosofi itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di fakultas hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Kita semua tahu ya, kalau kita semua belajar filsafat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa, cukup ya. Mungkin dari majelis ada satu aja yang mulia. Ya, satu aja terkait. Ya, depan aja. Saudara kita mau skor istirahat nih ya. Saudara ahli ya, satu aja terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang masyarakat bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik-kritis dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita selaku negara hukum? Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Tunggu dulu. Secara normatif. Karena prinsipnya adalah hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Pengalaman pertama kekuasaan, pengalaman kedua feudalisme, kultur, pengalaman ketiga ketakutan psikologi. Jadi di dalam teori tentang freedom of speech, di bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan, penghalangnya yang harus disingkirkan. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, tidak diberikan oleh presiden, tidak diberikan oleh jaksa. Datangnya dari hukum alam. Yang menghalangi itu hukum sosial. Maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan. Itu udah melekat di kita. Yang bisa kita lakukan, kurangi penghalangan itu. Begitu logikanya. Kami hargai pendapat ahli. Sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya. Nah, bahwa ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapat ya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar. Ini pertanyaan 30 tahun lalu waktu saya masih penasihat Buyung Nasution itu soal begini. Gini. Pasal yang mengatur kebebasan berpendapat itu untuk memaksimalkan kebebasan berpendapat, bukan untuk menghalangi. Karena dia tahu ABCD segala macam yang sering disebut Egis Jana. Jadi kalau semakin diatur kebebasan itu, semakin nilai pendapatnya semakin kurang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya kebebasan berpendapat yang datangnya dari human dignity diwariskan oleh alam semesta melalui fatwa Tuhan atau hukum alam itu jangan dihalangi oleh hal-hal yang sifatnya politis, kultural, macam-macam. Jadi prinsipnya negativity, bukan positivity. Karena yang berpendapat itu manusia itu udah bagus. Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik, sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Lalu dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco.
ngaco logikanya presiden. Cukup. Sekali lagi. Ya, telepon aja. Ya, Ya, soalnya kita tadi Ali menyampaikan bahwa yang menerima hoak adalah dungu ya. Masih ingat ya tadi. Yang menerima hoak adalah dungu, bukan penyebar hoaknya ya. Itu resiprokal aja kan? Ya. Ya, apakah Ali pernah menerima suatu hoak yang kemudian menyebarkan hoak tersebut? Nggak pernah saya nyebarin hoax. Ya. Waktu perkara Ratna Sarumpait pernah Anda menyebarkan bahwa Kapan saya sebarkan itu sebagai hoax? Anda mengetweet mengatakan Oke, bahwa saya terangkan ya. Anda nggak baca peristiwanya. Waktu peristiwa Ratna Sarumpait terjadi, saya ada di ketinggian 5.600 meter di Gunung Elbrus. Suhu 26 derajat Celcius minus, angin 90 km. Bagaimana mungkin saya nge-tweet dari situ? Bagaimana mungkin? Saya ganti SIM card pakai Rusia. Di mana saya sebarin? Apa yang saya lakukan? Anda artinya nggak baca juga keterangan saya di pengadilan. Orang bilang saya nyebar hoak. saya rasanya udah di luar Fokus konteks deliknya lain. Ya. Bagaimana Ya. coba? Oke. Astaga. Mungkin terakhir dari majelis ada silakan. Terima kasih. Saudara ahli Bang Rocky Gerung, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Bang Rocky, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam berapa? Saya biar bisa minit waktu. Jam berapa, Mas? Ya jam 4 saya mesti balik ke Jakarta. Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan ya. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak marah dan tidak dendam kepada jaksa. Walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insyaallah. Baik, Bang Rocky, saya mau bertanya. Saya waktu itu dipanggil oleh, ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya, Pak Toto Budi sama teman-temannya itu di Mabes ya. Saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka, naik status menjadi tersangka, bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke, jadi Bang Rocky, saya protes, kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti itu. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI, dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Nah ini Bang Rocky ya. Dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Barreskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah memang bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan. Padahal prinsip alasannya, istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu. 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Oke. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah insya Ya Allah. udah, Semakin yakin. Itu bagi aja, nggak ada soal. Iya, buat saya itu kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus bagiannya. Yes. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan, seharusnya Anda nggak ditangkap karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu. Apa aja, batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidup seseorang itu. Maksudnya tangannya kena di. Kalau cuma mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, mencaci segala macam. Karena ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja jadi presiden, Pak Jokowi terpilih itu, tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia? Sama juga presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi itu. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh. Yang namanya kebetulan Jokowi, siapapun namanya tetap saya maki-maki kan. Jadi
Kan itu sebetulnya presiden gitu. Nggak usah pakai nama misalnya supaya lebih netral kan. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki itu. Lain dong. Kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, 2 minggu lalu. Saya setiap kali terganggu dengan kemacetan. Begitu banyak motor, begitu banyak mobil. Hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi supaya lebih banyak orang beli motor, supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya? Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Coba mau bantah logika itu. Emang apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden, kebijakannya itu dungu, bukan dia yang dungu, kebijakannya dungu. Emang dungu. Baik Bang, jadi yang saya tanyakan tadi Bang, secara filsafat hukum, ini benar atau salah? Saya ditangkap ini Bang, gitu loh. Saya terangkan dari awal, Anda berdua adalah warga negara. Kedaulatan warga negara itu di atas kedaulatan presiden. Kenapa? Presiden itu hanya berdaulat selama 5 tahun, Anda berdaulat seumur hidup. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, di cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, kita melihat bahwa momen saat Bung Rocky Gerung yang menjadi saksi ahli ya dalam persidangan terkait ya masalah ijazah Pak Jokowi yang diduga ijazah palsu. Nah teman-teman, kita melihat bahwa ya Jokowi ya gugat tukang fitnah, rakyat curiga ya Rocky Gerung siap jadi saksi ahli ya. Teman-teman di sini mengatakan dalam suatu berita yang barusan kita lihat yang diwartakan sama kita ya. Jadi mantan presiden ya Joko Widodo mengumumkan niat ya menempuh jalur hukum ya. Akhirnya Pak Joko Widodo membuka suara teman-teman ya, mengumumkan niat menempuh jalur hukum ya terhadap pihak-pihak yang terus ya mempertanyakan keaslian ijazahnya ya. Ya akhirnya Pak Jokowi memberikan tanggapan ya, menanggapi ya alih-alih menutup BAB ya, langkah ini justru membuka lembar baru ya, perdebatan ya akademik dan etis ya tentang batas antara rahasia pribadi dan kewajiban publik seorang pejabat negara. Ya di ruang ini suara Rocky Gerung menjadi gema ya utama yang tidak bisa diabaikan. Ya artinya Rocky Gerung terlibat untuk membela atau menjadi saksi ahli dalam persidangan ini teman-teman. Ini sangat seru sekali ya. Ya, Rocky memulai dengan suatu anggapan ya filosofis yang kuat ya. Jika Presiden Jokowi ya benar-benar melaporkan ya kritik soal ijazah sebagai fitnah, maka ia sedang masuk ke dalam jebakan. Nah, ini pernyataan Rocky Gerung ya ketika mengatakan ya jika ya Pak Jokowi melaporkan ya dugaan fitnah terhadap dirinya, itu salah satu menjadi jebakan di dalam dirinya. Nah, jebakan seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi? Ya jebakan intelektualitas ya, kata Rocky ya sebuah ruang pengujian bagi kecakapan berpikir negara, bukan hanya keabsahan hukum semata. Oke, artinya di sini kita bisa melihat justru ya karena ada kecurigaan yang kembalikan saja ya untuk prosedur-prosedur ya. Jokowi sekarang sebagai orang biasa mengatakan, ini loh silakan bawa semua Microsoftnya dan seluruh peralatan kimia untuk menguji apakah secara forensik ijazah saya palsu atau tidak. Itu ujarnya Rocky Gerung ya diarahkan kepada Pak Jokowi. Ya pernyataan itu bukan sekedar kritik ya prosedural ya. Ini adalah ya panggilan etik dalam negara yang mengaku demokratis. Ya setiap alat legitimasi ya kekuasaan termasuk ijazah adalah milik publik. Lalu Rocky menjelaskan ya menolak menjadikan dokumen tersebut sekedar atau barang bukti administratif
Ya, baginya ini soal martabat ya seorang kepala negara. Ya, martabat Presiden Jokowi itu dipertaruhkan di sini, bukan sekedar benda-benda ijazah sebagai kertas, tapi sebagai penanda legitimasi publik. Rocky juga lalu memisahkan dua wilayah yang kerap kabur dalam politik Indonesia. Yang pertama, privat dan publik. Ya, dalam kerangka ya republikanisme, ia menegaskan ya seorang raja boleh merahasiakan tubuhnya, tetapi seorang presiden tidak. Ya, tubuh privat Presiden Jokowi tidak terkait dengan ijazahnya. Ya, karena ijazah itu dipakai untuk keperluan administratif pencalonan ya pejabat publik. Itu tegasnya Pak Rocky Gerung. Ya, dalam doktrin republik ya, jabatan republik berarti segala sesuatu yang mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan harus terbuka, bukan semata-mata untuk memuaskan rahasia ingin tahu rakyat, tetapi karena hal itu adalah konsekuensi dari kontrak sosial. Ya, Rocky juga ya berlangkah lebih jauh. Ia menyebut ya jika Presiden Jokowi memperlihatkan ijazahnya ya kepada wartawan atau melarangnya difoto, ya justru itu ya menambah kecurigaan. Ya, mengapa? Ya, karena sebuah dokumen publik yang pernah diserahkan ke KPU ya seharusnya itu bisa diperiksa secara forensik dan juga oleh siapa saja yang berkompeten dalam hal itu. Ya, kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik ya, karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan diarsipkan negara ya. Puncak dari pernyataan Rocky ini ya terletak kepada analisisnya terkait ya niat Presiden membawa perkara ini ke jalur hukum. Ia memperingatkan ya jangan sampai ini dikonstruksi ya sebagai fitnah ya, sebab ini bukan soal kriminalitas ya antara individu, melainkan secara moral ya atau panggilan etik dari warga negara kepada kepala negaranya. Lalu fitnah itu antara manusia itu bukan ya, fitnah itu ya antara manusia, ini bukan itu ya, ini soal administrasi ya bernegara ya, katanya antara warga negara dan kepala negara tidak ada delik fitnah ya. Jadi Rocky Gerung juga bisa menegaskan bahwa kecurigaan publik atas keaslian ijazah adalah ya bagian dari hak untuk tahu ya. Di dalam demokrasi, jika ini dibawa ke ranah pidana, deliknya akan kacau ya. Itu tegasnya Pak Rocky Gerung, teman-teman ya. Maka ia menyindir, saya mau jadi saksi ahli untuk ya menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Rocky juga tidak menutup mata terhadap kondisi sistem ya peradilan Indonesia yang tengah berada di dalam krisis ya kepercayaannya. Ya, banyak hakim ditangkap ya karena suap ya katanya. Ya, karena itu jika perkara ini betul-betul masuk ke pengadilan ya, maka dunia akan menyaksikan duel argumentasi intelektual yang belum tentu menguntungkan Jokowi ya. Ya, lawyernya Pak Jokowi akan masuk jebakan intelektual. Hakim bisa bertanya, ini warga negara versus kepala negara, di mana letak pidananya? Ya, konsekuensi berat karena jika gugatan ini ya ditangani dengan pendekatan kriminal ya, maka presiden buruk akan tercipta. Kritik publik kepada pejabat ya akan dengan mudah ya dibungkam lewat pasal karet ya. Di sinilah bahaya besar mengintai, hilangnya ruang legitimasi di dalam publik. Nah,
Di akhir analisisnya, Rocky Gerung ya mengembalikan wacana ke pangkal moralitas demokrasi dan bukan soal legislatif semata-mata, ya, bahwa Jokowi pernah menyerahkan ijazah ke KPU. Soal ijazah ke KPU, ya, ini soal kejujuran substantif, ya, sebab kepercayaan publik tidak dibangun lewat lembaran arsip, ya. Yang ditagih adalah legitimasi, ya, bukan sekedar legalitas. Jadi kalau orang mencurigai, artinya ada proses yang mungkin tidak ditempuh secara benar-benar. Bila Presiden ingin mengakhiri kontroversi ini, kata Rocky Gerung, ya, maka yang dibutuhkan bukan gugatan hukum, melainkan suatu tindak simbolik, ya, mengundang publik menguji ijazah itu secara ilmiah dan bersaksi sendiri di hadapan rakyat. Ya, teman-teman, ini berapa atau pernyataan Rocky Gerung saat, ya, dia diundang di dalam persidangan menjadi saksi ahli, ya, terkait isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Ya, teman-teman, ini cukup menarik dan sangat seru. Kalau teman-teman, ya, ikutin terus berita ini supaya kita tidak akan ketinggalan dengan berita-berita selanjutnya nanti, teman-teman. Oke, teman-teman, ya, salam NKRI harga mati.